Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat, semangat selalu. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021, hari biasa pekan ke-12. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat martabat orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Semoga teladan hidupnya menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama, sehingga karya penyelamatanmu sungguh menjadi nyata dalam diri kami. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus selalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus terkasih, dalam cerita Injil tentang Yesus yang menyembuhkan orang kusta yang datang kepadanya setelah Tuhan Yesus turun dari bukit, dan orang kusta itu memohon kepadanya supaya mentahirkannya. Yesus lalu mentahirkan orang kusta itu atas permohonan dari orang yang kusta itu dan kepercayaannya. Maka Yesus dengan belas kasihnya memberikan berkat berlimpah, yakni orang kusta itu menjadi tahir. Dan pesan Tuhan Yesus kepada orang kusta itu jelas, yakni pertama-tama yang harus dilakukan adalah bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang telah diterimanya. Bukan bersenang-senang atas hal yang baik yang diterimanya, namun bersyukur, mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa sejatinya hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tuhanlah sumber segala sesuatu. Dia yang mengutus kita ke dalam dunia, Dia juga yang akan menyediakan segala sesuatunya. Sehingga kita ketika mendapatkan hal yang baik, itu bukan karena kemampuan diri kita. Meski ada pihak kita untuk memohonnya, namun semata-mata itu adalah hak Allah untuk menganugerahkan kepada kita hal yang baik itu. Sehingga sudah selayak dan sepatutnya lah kita bersyukur, memuji Tuhan, dan kembali menyadari bahwa Dialah sumber segala sesuatu. Saudara-saudariku, marilah kita mengingat dan menyimpan serta akhirnya menghayati pesan Tuhan Yesus itu di dalam seluruh hidup kita. Entah kita tengah mengalami kesulitan, entah kita mendapatkan berkat berlimpah, entah kita saat menderita, entah kita saat bersuka cita gembira, selalu yang pertama-tama harus dilakukan adalah bersyukur kepada Tuhan dan mempersembahkan persembahan yang memang selayak dan sepatasnya kita persembahkan bagi Tuhan. Kita mohon berkat-Nya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan dipanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa memusatkan diri kepada Tuhan, bersyukur kepadanya dalam setiap hal yang kita alami, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.